Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai vas ligan ya, bagian dari tumor nekrosis faktor superfamili. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas sampai kepada induksi sintesis vas ligan ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya ya. Kita bahas mengenai reseptor dari vas ligan ya. Apa reseptor dari vas ligan ya? Namanya vas ya. Kalau vas ligan berarti reseptornya namanya vas gitu ya. Kita lihat yang di sini CD95L ini nama lain dari vas ligan ya. Kemarin kita ingatkan lagi ya bahwa vas ligan itu ada bagian yang intrasitoplasmik ya, regio intrasitoplasmik atau regio intrasel ya. Ini ada regio atau bagian yang transmembran di sini ya. Ada bagian yang ekstra sel ya, atau regio atau domain ekstrasel ya. Nah, di panah merah ini adalah bagian yang bisa dipotong oleh enzim metaloprotease. Nah, kalau ini dipotong tidak jadi membran vas ligan lagi tapi menjadi soluble vas ligan karena dia lepas. Nah, siapa yang bisa mengenali vas ligan ya ini namanya vas reseptor atau CD95. Nah, sama halnya dengan vas ligan ya, dia juga terdiri atas bagian intrasel, bagian transmembran dan bagian ekstrasel ya. Nanti bagian ekstraselnya ini bisa mengenali vas ligan ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah terjadi ikatan ya antara vas ligan dengan vas ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah vasnya ini akan merekrut adapter protein yang disebut dengan vas associated dead domain ya, FADD. Nah, FADD ini nanti dia akan merekrut caspase 8 ya. Nah, kompleks antara vas associated dead domain dengan caspase 8 ini disebut dengan death induced signaling complex. Jadi kompleks yang memicu kematian sel ya. Nah, kalau sudah terjadi ikatan seperti ini, maka caspase 8-nya yang awalnya itu ya, sejak awal itu tidak aktif ya, maka begitu nempel begini maka caspase 8 ini menjadi aktif ya. Nah, kalau caspase 8 itu aktif ya, maka dia bisa mengaktifkan caspase 3 gitu ya. Nah, caspase 3-nya itu memicu apoptosis ya, atau caspase 8 ini akan melalui jalur mitokondria ya, mempengaruhi mitokondria untuk mengaktifkan caspase 8 ya. Nah, sama nanti akhirnya akan memicu apoptosis. Nah, ini sinyal intraselnya. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah transduksi sinyal vas ligan ya, antara yang membran vas ligan dengan soluble vas ligan itu ternyata bisa menimbulkan jalur transduksi sinyal intrasel yang berbeda ya. Kalau tadi ikatan antara membran vas ligan dengan vas, maka akan muncul DIS atau death induced signaling complex ya, sehingga memicu proses apoptosis. Tapi kalau ini vas ligannya, membran vas ligan itu dipotong oleh enzim metaloproteinase, maka jadi soluble vas ligan. Kalau soluble vas ligan nempel ke vas, maka yang terjadi tidak ada aktivasi dari DIS. Yang ada adalah aktivasi dari AKT, extracellular regulated kinase, dan Junn kinase ya. Sehingga malah tidak ada apoptosis tetapi malah meningkatkan daya hidup dari sebuah sel ya. Kita lanjutkan. Nah, ini transduksi sinyal vas dan vas ligan itu ternyata
tidak selalu hanya melibatkan dirinya sendiri ya. Nah, ternyata ketika vas ligan itu berikatan dengan vas ya, maka dia itu tidak hanya berdiri begini saja ya, dia akan berinteraksi dengan reseptor yang lain, misalnya adalah reseptor tirosin kinase ya. Nah, kalau sudah begini maka akan mengaktifkan SRC ya. Nah, ketika SRC aktif maka terjadi fosforilasi dari Caspase 8 ya. Kalau Caspase 8-nya aktif maka akan mengaktifkan P85 dan P110 sehingga mengaktifkan AKT. AKT-nya mengaktifkan mTOR ya. mTOR-nya nanti bisa mempengaruhi berbagai macam fungsi sel gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikatan antara vas dengan vas ligan tadi kan sudah diketahui bahwa dia akan berinteraksi dengan reseptor tirosin kinase ya, yang memicu jalur ini aktivasi dari Caspase 8 ya, tetapi Caspase 8-nya tidak memicu apoptosis ya. Nah, kalau yang ini nanti kompleks seperti ini akan mengaktifkan fosfolifase C gamma. Kalau tadi kan SRC-nya mengaktifkan Caspase 8, kalau ini SRC-nya mengaktifkan fosfolifase C gamma. Nah, fosfolifase C gamma-nya nanti akan merubah fosfatidil inositol bifosfat menjadi inositol trifosfat dan diasil gliserol gitu ya. Nah, IP3-nya inositol trifosfatnya nanti akan mempengaruhi retikulum endoplasma untuk apa? Untuk melepaskan kalsium. Nah, kalsium yang dilepaskan bisa meningkatkan aktivasi yang ada di sini ya. Nah, itu transduksi sinyal vas dan vas ligan ya. Ya, saya kira demikian dulu ya. Untuk pekan depan kita lanjutkan tentang vas ligan ini bagaimana regulasinya ya, sebelum nanti bicara fungsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.